Menurut BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mencatat ada 487 kejadian banjir sejak 1 Januari hingga 19 April 2021. Jumlah itu mencapai 42% dari 1.153 bencana alam yang terjadi di tanah air sepanjang tahun ini. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia. Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai. Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir. Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya atau longsornya tebing sungai. Pada umumnya, banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah, serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan atau catchment area juga menyebabkan peningkatan debit banjir, karena debit atau pasokan air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi, sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Banjir bandang atau flash flood biasanya terjadi pada aliran sungai yang kemiringan dasar sungainya curam. Aliran banjir yang tinggi dan sangat cepat dapat mencapai ketinggian lebih dari 12 meter. Diperlukan kajian atas kejadian banjir. Kajian tersebut diantaranya mencakup rekaman atau catatan kejadian bencana yang telah terjadi memberikan indikasi awal akan datangnya banjir di masa yang akan datang, atau dikenal dengan banjir periodik, tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, 50 tahunan, atau 100 tahunan. Pemetaan topografi yang menunjukkan kontur ketinggian sekitar daerah aliran atau sungai yang dilengkapi dengan estimasi kemampuan kapasitas sistem hidrologi dan luas daerah tangkapan hujan atau catchment area, serta plotting berbagai luas genangan yang pernah terjadi. Selanjutnya, ada data curah hujan yang sangat diperlukan untuk menghitung kemungkinan kelebihan beban atau terlampuinya kapasitas penyaluran sistem pengaliran air, baik sistem sungai maupun sistem drainase. Datangnya banjir diawali dengan gejala-gejala seperti curah hujan yang tinggi pada waktu yang lama merupakan peringatan akan datangnya bencana banjir di daerah rawan bencana banjir. Tingginya pasang laut yang disertai badai mengindikasikan akan datangnya bencana banjir beberapa jam kemudian, terutama untuk daerah yang dipengaruhi pasang surut. Evakuasi dapat dimulai dengan telah disamai atau dilampauinya ketinggian muka banjir tertentu yang disebut muka banjir atau air siaga. Upaya evakuasi akan efektif jika dilengkapi dengan sistem monitoring dan peringatan yang memadai. Komponen yang terancam akibat banjir diantaranya manusia, prasarana umum seperti prasarana transportasi, fasilitas sosial, fasilitas pemerintah, industri jasa, prasarana pertanian dan perikanan, prasarana pengairan, serta harta benda perorangan. Upaya mitigasi dan pengurangan bencana. Upaya mitigasi bencana banjir secara umum dapat dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama, upaya mitigasi non-struktural, meliputi pembentukan kelompok kerja, merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana, memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir serta daerah genangan, menyiapkan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan plotting, mengecek dan menguji sarana sistem peringatan dini, melaksanakan perencanaan logistik dan penyediaan dana, perencanaan dan menyiapkan SOP atau Standar Operation Procedure, pelaksanaan sistem informasi banjir, melaksanakan pelatihan evakuasi untuk mengecek kesiapan masyarakat,
mengadakan rapat-rapat koordinasi di tingkat Bakornas, Satroklak, Satlak, dan Pokja, membentuk jaringan lintas instansi atau sektor dan LSM, melaksanakan pendidikan masyarakat atas pemetaan ancaman banjir dan resiko yang terkait serta menggunakan material bangunan yang tanah air atau banjir. Selanjutnya, yang kedua ada upaya mitigasi struktural, meliputi pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai, pengaturan kecepatan aliran dan debit air di permukaan dari daerah hulu, serta mengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan dapat membantu mengurangi terjadinya banjir. Dan yang keempat, ada peran serta masyarakat. Bukan salah pemerintah yang tidak mau menangani banjir, tapi kesadaran kita yang masih kurang. Suka nyalahin pemerintah, tapi kok masih saja suka buang sampah? Banjir hilang, kehidupan lancar.